Bisa sebutkan dalil? Tidak perlu untuk memberi pupuk pada rumahnya, tapi ternyata rumahnya mati. Atau beliau berkata, antum a'lam Beliau syu'uni dunia. Ya, lebih spesifik darinya. Tadi katanya ilmu dia hukumnya mubah, tapi terkadang dia fardu kifayah. Ya. Jika dia bisa membantu Islam, membantu kaum muslimin, perindustrian, atau mungkin persenjataan dan sebagainya. Misalkan dalam Al-Quran Al-Anfal, apa bunyinya? Wa'iddu, artinya apa? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ar-ribatil khayl. Ya, dia bersiapkanlah untuk melawan mereka kaum kufar apa yang kalian mampu dari kekuatan, min ribatil khayl, dari tambatan-tambatan kuda. Ya, itu salah satu istinbab dalil. Baik. Soal yang terakhir. Kemarin disebutkan bahwa al-ilmu adalah jihad fisabilillah, masuk dalam jenis jihad fisabilillah. Mana dalil bahwa ilmu itu termasuk jihad fisabilillah? Soal sulit. Bahasa Indonesia apa Pak? Itu dalilnya ada di Quran surat Al-Furqan ayat 51 sampai 52. Di situ disebutkan di bagian akhir ayatnya berjihadlah dengan jihad yang benar-benar yang kuat atau yang benar-benar. Terus padahal ayat itu turun suatu turun ayat itu termasuk surat ayat Makkiyah yang turun surah Makkiyah. Iya, sebelum hijrah. Padahal pada saat itu belum ada peperangan. Jadi yang dimaksud jihad di situ itu. Hasan. Lau syi'na la ba'asna fi kulli firqatin nadhira wa la tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Itu dalilnya. Karena ilmu adalah jihad fisabilillah. Sudah. Kita melanjutkan insyaallah taala. Membaca Kitabul Ilmi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata rahimahullah, melanjutkan pembahasan yang terdahulu, berkata rahimahullah, innal abida haqqan, sesungguhnya seorang hamba yang sejati, kata beliau, huwallazi ya'budu rabbahu ala basirah, dialah yang menyembah Rabbnya di atas basirah. Ya, kemarin dijelaskan basirah adalah pandangan hati, dan ini lebih tajam dari pandangan mata, sebab didahului ta'ammul, tafakkur, perenungan, lalu meyakini kebenarannya dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga wa yatabayyana lahu al-haqq, maka telah terang baginya al-haq. Wa hadhihi sabilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah jalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah bahwa inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas basirah. Aku dan mereka yang mengikutiku. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya. Jadi seorang hamba yang sejati, dia ini menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan Sunnah, alal ilmi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Fal insan, maka manusia, alladhi yatadahharu, ini sebagai contoh, wa huwa ya'lamu annahu ala tariqi syar'i, hal huwa kalladhi yatadahharu min ajli annahu ra'a abahu aw ummahu yatadahhara. Maka manusia yang dia bersuci dan dia tahu bahwasanya dia di atas jalan syar'i, artinya dia mengetahui perintah bersuci, mengetahui Rasulullah SAW cara bersuci, apakah dia itu sama seperti orang yang bersuci tapi hanya karena melihat orang tuanya, melihat bapaknya bersuci, melihat ibunya bersuci, begitu? Ya jelas, ayyuhuma ablagh fi tahqiqil ibadah. Mana dari kedua orang itu yang lebih mewujudkan peribadatan? Ya, sudah pasti. Rajulun yatatahharu li'annahu alima anna Allah amara bit taharah. Wa annaha hiya taharatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jelas yang lebih ablagh, ya, lebih kuat di dalam mewujudkan peribadatan, jelas seseorang yang bersuci karena dia tahu, dia alim bahwasanya Allah itu memerintahkan bersuci, dan bahwasanya bersucinya dia itu yaitu bersucinya Nabi SAW, mencocoki sunnah Nabi SAW. Fayatatahharu imtithalan li amrillahi ta'ala wattiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Am rajulun akhar yatatahharu lianna hadha huwa al-mu'tad 'indahu. Dia bersuci imtithalan, yakni imtithal dalam rangka mengamalkan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, dan ittiba' kepada sunnah Rasul. Ataukah laki-laki orang lain yang bersuci li'anna hada, karena itu hanya sebagai kebiasaan semata. Ya jelas ini berbeda. Satu, dia bersuci, berwudu karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, dia merasa ini sebuah perintah dari Allah, seperti di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah ursilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhirih. Dan juga dia merasa bahwa wudunya ini perintah Nabi SAW, jelas itu lebih baik daripada seorang yang berwudu cuman berwudu biasa, hanya itu kebiasaan semata, tidak merasa dia sedang diperintah. Fal jawab bila syakka anna al-awwala huwa alladhi ya'budu Allah ala basirah. Jawabannya sudah tidak ragu lagi bahwa laki-laki yang pertama tadi dialah yang menjema Allah di atas basirah. Ya, Alkitab was sunnah, di atas ilmu, ini Alkitab was sunnah. Ya, fa hal yastawi hada wa dak? Apakah sama ini dan itu? Nah, wa in kana fi'lu kulli minhuma wahidan. Meskipun perbuatan dari setiap keduanya itu sama, secara zahir sama berwudu, lakin hada an ilmin wa basirah yarjullah azza wa jalla wa yahdar al-akhirah. Tetapi yang ini, laki-laki yang di atas basirah itu berada dalam ilmu wa basirah, dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perbuatannya. Dia takut, dia sangat berharap kepada akhirat, takut terhadap akhiratnya.
wa yash'iru bi annahu muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia merasa bahwasanya dia sedang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat berbeda. Ya, dia berwudu karena diperintahkan, kemudian dia berwudu di atas Al-Quran dan Sunnah, dia berwudu mengharapkan pahala, dia berwudu karena takut terhadap akhiratnya, dan merasa sedang mengikuti sunnah Nabi. Jelas ini lebih ablagh fi tahqiqil ibadah. Wa aqifu 'inda hadhihi nuqtah, dan saya berhenti pada titik ini, kata beliau. Wa as'alu hal nastash'iru 'inda al-wudu' bi annana namtathilu li amri Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Beliau bertanya kepada kita. Aku akan bertanya, kata beliau, apakah kita sudah merasa? Jadi ini dijawab sendiri-sendiri. Apakah kita sudah merasa ketika berwudu kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Di dalam firman-Nya, wahai orang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usaplah kepala kalian dan kaki sampai, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Apakah sudah merasa demikian? Apakah kita ketika wudu ini perintah Allah? Apakah sudah seperti itu? Ini yang tahu diri-diri kita masing-masing, atau hanya sekedar satu mu'tadah, satu kebiasaan semata, tidak ingat kepada perintah ini, tidak ingat perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya ikhwah, ya, dalam usul fikih disebutkan mengerjakan perintah yang wajib, ya, seperti ini berwudu adalah perintah wajib. Ini tentunya mendapat pahala, tetapi disebutkan dalam usul yuthabu fa'iluhu imtithalan, diberi pahala pelakunya jika dia merasa imtithal, jika dia merasa oh ini perintah Allah, tunduk dengan perintah Allah dan mengikuti sunnah, itu baru dia diberi pahala. Tapi kalau tidak merasa imtithal, dia tidak merasa imtithalan, ya hanya ya wudu biasa, artinya tidak ada merasa dia diperintah Allah, tidak ada pahala. Itu bedanya. Maka secara zahir tidak bisa terbedakan. Seperti dua orang berwudu, sama perbuatannya, ya, fa in kana fi'lu kulli minhuma wahidan, sama berwudu secara zahir, tapi hasilnya tidak sama di mata Allah. Satu merasa imtithal, satunya biasa ikut-ikutan. Ini bahayanya. Maka sejak dini, jika punya nanti anak kecil, kita mentarbiyah anak-anak, biasakan anak sejak kecil ini merasa dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti terbiasa dia ikut-ikutan terus sampai besar seperti itu, tidak diajari dari kecil ikut bapaknya wudu, kini wudu ini, diajari wudu, ini wudunya Nabi kayak gini, yang ikut terus, tapi tidak diajarkan bahwa ini adalah imtithali amrillah, maka anak ini tidak akan merasa itu selamanya, selama tidak ada bimbingan tarbiyah khusus masalah diniyah. Dia hanya mengikuti bapaknya yang berwudu di atas sunnah, sudah betul bapaknya, dia mengikuti terus, tapi nggak pernah diajari ini adalah imtithal perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus dia belajar ilmu yang lain. Kalau dia hanya terbiasa kalau mau sholat wudu dulu, harus wudu begitu. Tapi tidak merasa ini adalah imtithal. Gitu. Dan menyebabkan tidak sahnya, kemudian syarat sahnya wudu dan sebagainya. Ini cukup membahayakan meskipun dia secara zahir melaksanakan perintah, tetapi tidak diberi pahala karena imtithal. Halil insan 'inda wudu'ihi yastahdiru hadhihi al-ayah wa annahu yatawadda'u imtithalan li amrillah. Hal yastash'iru anna hadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatawadda'u ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pertanyaan dari Syekh.
Apakah manusia ketika berwudu dia bisa menghadirkan ayat itu, menghadirkan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati ila akhir ayat. Ketika berwudu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, apakah dia sudah merasa bahwa wudunya ini wudu Rasulullah SAW? Bahwa ini wudu dalam rangka ittiba kepada Rasul SAW. Gitu. Nah, ini pengaruhnya dalam niat. Ya, niat ini yang sangat menentukan. Ya, niat ini menentukan sah atau tidaknya amalan. Meskipun secara zahir antum berwudu, ya, tapi kalau tidak niat, ya, tidak mendapatkan pahala, tidak membedakan antara perbuatan dan ibadah. Ya, niat ini, ikhwah. Azmul qalbi, niat itu artinya ya, azmul qalbi ala fi'lil ibadah. Imtithalan li amrillah wa rasulih. Ya. Ini penting sekali. Azmul qalbi. Kalau mau ditulis sulit. Mana ya? Mau ditulis Arabnya. Azmul qalbi. Azmul qalbi ala fi'lil ibadah imtithali amrillah ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya niat. Atau begini, ininya dibalik imtithalan li amrillah dibalik. Ya, konteks bahasanya pas. Imtithalan itu animal qalbi. Azmu imtithalan li amrillah. Ya. Jadi itu niat.
azmul qalbi, azamnya hati, tetapnya hati, ala fi'lil ibadah, di dalam mengerjakan satu ibadah, imtithalan li amrillah, dalam rangka imtithal, yakni mengerjakan perintah Allah, dan ittiba'an li Rasulillah, dalam rangka ittiba' mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang mempengaruhi amalan kita ini dinilai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan Syekh tadi, apakah manusia ini ketika wudunya bisa menghadirkan ayat tadi surah Al-Maidah, dia merasa diperintah oleh Allah? Apakah dia merasa wudunya itu sudah merasa dia mengikuti sunnah Rasul? Ya. Al-jawab, kata beliau, jawabannya na'am. Ya. Al-haqiqatu, secara hakikah, anna minna, bahwasanya sebagian dari kami, begitu. Artinya ada di sebagian dari kami mayastahdiru dzalik. Ada yang menghadirkan hal itu. Menghadirkan surah Al-Maidah dan merasa ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebagian dari kami juga tidak seperti itu. Walihada, dan untuk ini yajibu 'inda fi'l al-ibadat an nakuna mutamathilin li amrillah biha hatta yatahaqqaqa lana bidzalika al-ikhlas wa an nakuna muttabi'in li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini wajib ketika di dalam mengerjakan ibadah-ibadah, maka kita harus merasa mutamathilin, merasa diperintah, merasa sedang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hingga terwujudnya bagi kita al-ikhlas. Ya, ikhlas ini hanya mengerjakan sesuatu hanya karena wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya karena diperintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Wa annakuna, dan hingga kita bisa ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamu, kami mengetahui, kata beliau, anna min syurutil wudu' an-niyyah. Kami mengetahui bahwa termasuk dari syarat wudu, yakni syarat sahnya wudu, adalah niat. Lakin an-niyyata qad yuradu biha niyatul amal, wa hadha alladhi yubhathu fil fiqh. Tetapi niat ini kadang-kadang yang dimaksud adalah niat amal, seperti yang dibahas dalam masalah fikih. Ya, niat amaliyah, ya seperti ini, niat untuk beramal satu ibadah. Jadi kalau misalkan ibadahnya wudu, berarti azmul qalbi ala fi'li al-wudu, misalnya gitu. Salat ya fi'li salat. Nah. Dan tidak perlu dilafadzkan ya. Ini tanbih. Bab masyhur kan inda mujtami'in Indonesian khassatan ya. Syafi'iyah yaqul bi niyat nawaitu wudu'a li raf'il hadathi asghari fadhali ta'ala. Kalau akbar berarti akbari. Kalau tajdid wudu gimana? Memperbaharui wudu niatnya gimana? Enggak ada. Artinya tanaqud. Artinya makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melafadzkan niat itu, setiap melafadzkan niat dalam ibadah, ketahuilah mereka itu orang gila. Majnun. Kalau ibadah semua lafaz diniat dilafadzkan semua ibadah, dia sendiri sebenarnya tanakud. Ya, dia sendiri artinya banyak yang tidak sama gitu. Kalau wudu tadi misalkan, nah itu wudu ali rafil hadathi asghari,
Berarti kalau akbari berarti kalau misalkan wudu sebelum ghusl gimana? Kan bukan asghari itu. Sebelum mandi janabah kan ada sunnah wudu. Kemudian tajdidul wudu. Jadi memperbaharui wudu, miras sunnah. Dapat pahala sekian pahala memperbaharui wudu. Jadi bukan raf'il hadas itu. Ya kan? Makanya tanyakan pada mereka, kalau memperbaharui wudu yang itu sunnah Nabi, gimana ya? Nawaitu wudu'a li tajdidil wudu, kayak gitu. Insyaallah tak ngomong begitu mereka. Tetap raf'il hadas ya udah ngangkat hadas. Masih suci kita. Gitu. Kalau tayamum gimana lafadznya? Nawaitu tayammum bisoid alal makrab begitu di atas meja. Gimana? Artinya mereka sendiri ini bertentangan dengan, kalau memang mengharuskan harus dilafadzkan, harusnya jelas. Salat juga itu, sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblah, ya kan? Lillahi ta'ala. Ketika safar di atas kereta, sholli fardhu dhuhri rakaatain qasran alal matar, misalkan ala sayyarah, alal apa pesawat itu. Gimana? Menghadap kiblat, istiqbal gimana? Menghadap ke timur gitu. Duduk di kursi dan sebagainya. Maka itu Ibnu Mas'ud kalau mau niat sebutkan semua. Saya sholat menghadap kiblat, saya berdiri di rumah, terus ini harus jelas itu. Dan seluruh ibadah harus dilafadzkan. Jima dengan istri minal ibadah. So, hubungan dengan istri pahala. Gimana niatnya? Nawaitu jima'an ila akhirnya. Ada minal muskilah. Ya, istri pertama, perawat dan sebagainya. Itu benar itu, Mas. Gila kalau emang harus dilafadzkan semua. Mas kok lama tuh Mas? Niat dulu. Alhamdulillah. Maka itu niat fil qalbi. Namanya saja azmul qalbi, bukan azmul lisan. Niat itu azmul qalbi dan lebih kuat. Meskipun lisan yang ngomong, tapi kalau qalbinya ada azm, tidak berlaku. Gitu. Besok dia nawaitu wudu ada tapi hatinya ada azam, tidak berlaku. Intinya niat itu dalam hati. Nah di sini, lakin niat kadang niat, tapi niat itu kadang-kadang diingit yang dimaksud niat untuk amal ini dalam masalah fikih. Waqad yuradu biha niat al-ma'mul lahu. Kadang yang dimaksud diinginkan dengan niat itu niat al-ma'mul lahu. Maksudnya untuk siapa kamu ibadah begitu. Untuk siapa kamu ibadah? Ada dua tinjauan niat itu. Niat pertama untuk fikihnya itu sendiri, amalnya sendiri, niat wudu. Yang kedua al-ma'mul. Ya. Gitu. Jadi maksudnya itu al-ma'mul lahu, untuk siapa kamu ibadah itu begitu. Untuk orang lain atau untuk siapa, atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa hina idzin ya alaina an natanabbah li hadzal amr al-azim. Maka ketika itu wajib bagi kita untuk perhatian terhadap perkara yang besar ini, perkara yang agung ini, sebab sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya amal ibadah, niat itu. Sudah sahih niat fikihnya, sudah sahih. Tapi niat makmulnya tidak sahih. Niat makmulnya untuk dipuji orang misalkan, untuk ini dan itu, biar dikatakan wah ini orang yang suka menjaga wudu gitu. Kalau masalah wudu, puasa sunnah itu apalagi, nah, itu gampang hancurnya gitu. Puasa sunnah itu, orang puasa sunnah sudah niatnya awal, niat bagus, niat muharram misalkan, dan muharram. Tapi ketika itu atau puasa Senin Kamis gitu,
makmulnya ini yang berat itu. Karena mungkin di sini pada puasa, akhirnya enggak puasa, dia puasa. Sudah niatnya bukan liwajhillahil karim. Ini bahaya. Kalau enggak puasa nanti enggak enak, masa salafi enggak puasa gitu. Jadi sebenarnya subhanallah. Ya itu tergantung pada individu sih. Kadang-kadang yang merasa ini perintah Allah, ini sunnah begitu. Ada yang seperti itu dan juga ada yang seperti itu. Itu sudah jelas tidak diterima gitu. Tidak diterima gitu. Ya tetap kita harus perbaikan diri, tidak ada yang sempurna. Sudah benar gak niatnya ini gitu. Dari malamnya itu, wah besok ini ngumpul. Misalkan taras, kalau tidak puasa tidak enak misalkan. Semuanya pada puasa gitu. Wah ada puasa dia. Kan sudah dari awalnya sudah niatnya untuk itu. Gitu. Ya kita mohon kepada Allah ya untuk mengampuni segala niat yang seperti itu. Itu masuk syirik kecil ya, kawan. Bahaya gitu. Jadi gitu, bahaya. Wa hiya an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadati أن نمتثل أمر الله بها لتحقيق الإخلاص وأن نستخدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن له متبعون فيها لتحقيق المتابعة. Dan dia itu adalah kita berusaha menghadirkan kami sedang mengerjakan ibadah dan mengerjakan perintah Allah untuk mewujudkan keikhlasan. Dan kami menghadirkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dan kami terhadap beliau muttabi'un, mengikutinya fiha, di dalam sunnahnya, li tahqiqil mutaba'ah, untuk mewujudkan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna min syuruti sihhatil amal al-ikhlasu wal mutaba'ah. Sebab termasuk dari syarat-syaratnya sahnya amal adalah ikhlas wal mutaba'ah. Alladaini bihima tatahaqqaqa syahadatu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dengan keduanya ini, ikhlas wal mutaba'ah dalam beramal, ini mewujudkan termasuk mewujudkan makna dari syahadat annahu la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Na'udu ila ma dzakarna awalan min fadailil ilm. Kita akan kembali ke apa yang telah kita sebutkan yang pertama dari fadilah ilmu, keutamaan ilmu. Id bil ilmi ya'budul insanu rabbahu ala basirah. Yang dengan ilmu itu seseorang bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Rabbnya di atas basirah. Wa yata'allaqu qalbuhu bil ibadati wa yatanawwaru qalbuhu biha. Dan hatinya terkait dengan ibadah dan hatinya juga mendapatkan cahaya dengannya, dengan basirah ilmu al-kitab wa sunnah. Yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadatun la ala annaha adatun. Ya, dan jadilah pelakunya itu mengerjakan amal saleh itu, dia itu merupakan ibadah, bukan kebiasaan semata. ولهذا إذا صلى الإنسان على هذا النحو فإنه مضمون له ما أخبر الله به من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Untuk itu, ketika seorang itu salat dengan cara seperti ini, ya, imtithal, kemudian muttaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hatinya benar, ya, berkait, hatinya selalu terikat dengan ibadah, fa innahu madhmunun lahu, maka terjamin baginya dari apa yang Allah khabarkan, bahwasanya min anna salata, bahwa salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang salat rajin tapi tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, fihi nadar. Ya, berarti harus ditinjau lagi. Sudah benarkah salat kita dari sisi itunya? Niat fil amal wal ma'mulu lahu.
amalnya benar tidak niatnya seperti ini, artinya sudah istihdar tidak dengan perintah ini gitu. Aqimus shalah misalkan, sudah istihdar tidak, dia sudah menghadirkan ayat ini apa enggak, bahwa dia sedang diperintah Allah. Terus dia sudah istihdar enggak, ini adalah perintah Rasul atau sedang mengikuti sunnah Rasul. Ya. Sudah bisa niat enggak azmul qalbi li fi'lil ibadah hadi, atau sudah dinadar lagi apakah makmulnya sudah benar atau belum gitu. Jadi itu dilihat, kalau insyaallah taala sudah dilakukan, insyaallah terjamin bahwasanya perbuatan itu, ya, misalkan salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau masih belum itu, masih berbuat fahsya, perbuatan keji, ya, dia tidak takut kepada Allah, mungkar juga demikian, ini berarti ada masalah dengan ibadahnya. Ya. Ada sholat, dia sholat tapi masih mencuri, itu gampang. Ya. Sholat tapi pacaran itu gampang. Itu ajib. Ya. Makanya antum lihat kan, mereka yang sok-sok Islami begitu. Ya. Selalu membuat kegiatan dengan nama Islami, tapi ikhtilat baina rijal wan nisa, bahkan ikhtilat khassa, maksudnya pacaran misalnya. Sampai pacaran seperti itu. Sudah asik gitu SMS-an dengan wanita. Ini nau' minaz zina ya, kawan. Artinya kecuali dia berbicara tentang ilmu, itu pun ya kenapa harus sesama ikhwan? Kalau tidak ke ustadznya saja tanya gitu, tidak usah disebutkan namanya. Dari hamba Allah tanya begitu. Sudah aman dia dari fitnah, ustadznya juga aman dari fitnah. Pertanyaan begitu kepada ustadznya, ya. Aman. Kenapa harus sama rijal yang saling mengenal? Dengan nulis itu adalah kita saling membayangkan, wah ini syahwat itu, ada syahwat. Makanya ngaji di atas sunnah kok pacaran gitu. Apalagi dalam permasalahan adab nikah, yang memang harus dibahas kayaknya nih kok. Ada bekal pernikahan itu. Kayaknya ada edisi spesial untuk bahas itu gitu. Karena kalian kan untuk bekal itu. Nanti ana siapkan kitabnya. Ya, sebab cara dalam nador, bagaimana nador calon pinangan, terus bagaimana adabnya dalam sampai memiliki anak nanti itu. Nah, ini banyak kesalahan di kalangan ikhwah yang di nador untuk calonnya. Ada yang ngasih biodata, ya. Ada yang ngasih foto, ada yang ta'aruf via SMS. Ini semuanya batil ya, ikhwah. Batil. Itu nau' minam pacaran. Artinya itu wasilah menuju keburukan begitu. Yang benar ini pakai wasilah, ada wasilah yang amanah, tapi tidak perlu didetailkan begitu. Ini misalkan ada rijal sudah ngaji alhamdulillah, belum bisa baca kitab tapi semangat. Akhwatnya juga, ini ada akhwat sudah ngaji sudah lama, sudah bercadar, ya lulusan ini misalkan belum bisa baca kitab, tapi ibadahnya bagus. Gimana? Nador apa enggak? Nador dulu, enggak usah ragu. Kalau sudah azam dua-duanya, kan sama-sama tidak kenal. Nador itu tidak melazimkan orang ini harus jadi. Nah, nador ini harus di rumahnya yang aman dari fitnah, harus ada wali. Ya, kecuali dia tidak pakai cadar, ya bisa nador tiap hari ya. Ini wanita yang mustakmal, sudah dinikmati banyak orang. Gitu. Kan rugi kita punya istri yang sudah dinikmati banyak orang. Seperti itu ya Pak. Jadi nador sama orang tuanya. Selesai, jangan terlalu banyak bicara, artinya wajahnya cocok gitu. Dari sisi anak insya Allah cocok. Apa dari anti cocok, kalau sama-sama cocok kita teruskan ke jenjang berikutnya. Ini ta'aruf. Ya insya Allah cowok, oh butuh istikharah dulu, ya sudah pulang. Nggak usah SMS-an. Kalau usah SMS-an, lagi ngapain? Ayo ini misalkan
Jangan lupa besok puasa. Kalem aja, dah omong kosong. Tidak ada perlunya seperti itu. Kamu bukan suaminya, dia juga bukan istrinya. Jangan sok-sok merasa suaminya, jangan sok merasa ininya gitu. Ini tidak ada kamu pacaran dalam salafiyin. Sudah tutup, baru setelah itu ada khobar dari walinya, insya Allah bisa diteruskan ta'aruf. Bawa keluarganya, bawa walinya kita bicara sudah situ banyak. Itu pun belum tentu jadi. Nanti kita tanya apa syaratnya suami dan sebagainya, dan itu bagaimana yang diinginkan dan sebagainya, bagaimana bentuk pernikahan, itu dibahas sudah detail. Atau bisa puas melihat wajahnya. Itu pun misalkan ada tidak cocok kok, apa tidak bisa diteruskan, atau butuh istikharah lagi. Sudah proses ketiga khitbah. Itu memang rumit kalau seperti itu, kelamaan gitu. Biasanya paket itu jadi satu. Nah, baru cocok ta'aruf sekalian. Baru tentukan khitbah, khalas. Sudah ketemu lagi, nikah sudah. Jangan SMS-an gitu. Pacaran itu. Ini termasuk fahsya wal munkar. Maka itu harus koreksi kita. Jangan sudah merasa puas dengan ibadah ini, kok masih gampang ya berbuat fahsya wal munkar gitu. Oh, berarti ada yang salah nih sholatnya gitu. Diperbaiki lagi amaliyahnya. Ya tidak ada yang sempurna, manusia ini mestilah jatuh kesalahan, sudah pasti itu. Kita tidak ada yang mensucikan diri di sini. Artinya anak ngomong begitu itu memang kebiasaan kita seperti itu gitu. Bukan yang memang harus dihindari. Ya, jadi sempurna sulit, kita bukan malaikat gitu kan. Tapi adalah di situ usaha untuk seperti itu gitu. Ada usaha seperti tidak bergampangan maksudnya gitu. Tidak bergampangan. Kalaupun kalian terjatuh, kita semua terjatuh dalam perbuatan itu, sudah tutup saja. Tidak usah disebarkan, tutup saja. Kita berharap aib itu akan diampuni Allah SWT. Sebab kalau dibuka di akhirah, aduh, bukan main malunya. Seluruh manusia melihat, malaikat melihat. Seluruh manusia akan lihat aib kita. Lebih malu daripada di sini. Di sana lebih nyata daripada di sini. Lebih nyata. Oh, kamu ini dulu ustadz yang itu. Ternyata, na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Ternyata becat juga kayak gitu. Itu, na'udzubillah. Itu subhanallah. Kita benar-benar harus ini, koreksi. Dewa. Mati, ada tanda. 9 Mas. Nah, kita lanjutkan min ahammi fadailil ilm ma yali. Bila sebutkan dari yang paling pentingnya keutamaan-keutamaan ilmu itu berikut ini. Min ahammi berarti tidak semuanya, yang beliau sebutkan paling pentingnya gitu. Menurut beliau rahimahullah. Awalan annahu irthul anbiya. Bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Dan para nabi alaihi salatu wassalam tidak mewariskan dirham, mata uang perak atau perak, wala dinar, dan juga emas. Innama warasul ilma, dan sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhada bil ilmi faqad akhada bihaddin wafirin min ithil anbiya. Siapa yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan Nabi. Ya. Fa anta al-an fil qarnil khamisi ashr. Idza kunta min ahli al-ilmi tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hada min akbaril fadail. Dan kamu sekarang ada di kurun 15 apa ini? Di kurun 15 berarti 1015. Kurun yang ke-15. Abad yang benar ya? Abad 15. Memang sampai 15 sekarang. 1400 kan? Oh, begitu ngitungnya. Oh, ini. Sudah masuk abad 15 gitu ya. Ayo, baik. Ya benar berarti. Ya. Berada di abad 15. Jika kamu sekarang termasuk ahlul ilmi,
maka engkau telah mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hada min akbar fadail. Nah, paling besarnya fadilah. Iya ya ikhwah. Ya, mewarisi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sebab Nabi hanya mewarisi itu, Al-Qur'an dan Sunnah. Semakin banyak kita mengambilnya, semakin banyaklah warisan Nabi ada pada kita. Ya. Nah. Yang kedua, tsaniyan annahu yabqa wal malu yafna. Bahwa ilmu ini dia itu kekal dan harta dia punah. Ya. Nah. Fahada Abu Hurairah. Maka inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu min fuqara'is sahabah. Termasuk dari fuqara'nya para sahabat. Bahkan Abu Hurairah ini ya dari paling fakirnya sahabat, atau bisa dikatakan koordinatornya Ahlus-Suffah ya. Ahlus-Suffah itu serambi di Masjid Nabawi yang isinya ini orang-orang yang fuqara masakin, sudah tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak mampu untuk bekerja, tinggalnya di situ. Ya. Makan bersama juga, kalau Nabi lapar ya dia lapar semua, begitu. Nah di situ koordinatornya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Yang namanya koordinator sekelas Abu Hurairah, tidak mungkin beliau kenyang yang lain lapar. Bisa jadi beliau paling lapar daripada yang lain. Nah, di situ Abu Hurairah hatta innahu yasqutu minal jaw' kal mughma alaih. Sampai dia pernah jatuh seperti pingsan karena lapar. Karena laparnya. Kita belum pernah insyaallah kelaparan sampai hampir pingsan mungkin. Ya, alhamdulillah. Hah? Mungkin pernah, tapi enggak pernah. Hampir pingsan begitu. Itu perutnya sudah diganjal. Kan belum pernah kita. Ya. Insyaallah belum pernah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ini Abu Hurairah, ujiannya seperti itu. Wa as'alukum billah. Aku bertanya kepada kalian. Ya. Hal yajri li Abi Hurairah dzikru bainan nas fi asrin hada am la? Ya. Apakah Abu Hurairah dapat pahala ketika disebutkan di tengah manusia di masa ini, dari masa beliau sampai masa sekarang, ketika menyebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah? Abu Hurairah terkenal paling banyaknya periwayatan hadis. Paling banyak di kalangan sahabat laki-laki Abu Hurairah. Kalau di sahabat perempuan dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah itu paling banyak periwayatan hadis. Sebab apa? Beliau senantiasa berada di dekat pintu Nabi. Beliau masuk, Nabi masuk, dapat hadis. Nabi keluar, dapat hadis. Dan kerjaannya menghafal di masjid itu. Maka tidak heran Abu Hurairah paling banyak dalam periwayatan hadis. Dan alhamdulillah hadis yang sampai kepada kita banyak, dan kita tidak asing Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, apakah beliau dapat pahala dengan disebutnya hadis sampai saat ini? Nah, ya jadi insyaallah katsiran. Ya. Tentunya sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayakun li Abi Hurairah ajrun man intafa bi ahadithihi. Dan Abu Hurairah insyaallah mendapatkan pahala dari hadis, dari pemanfaatan hadis-hadis beliau. Maka dari sini al-ilmu yabqa wal mal yafna. Maka ilmu ini kekal sifatnya abadan, dan harta itu yafna. Falaika ya talibal ilm la talibal ilmi an tastamsika bil ilmi faqad thabata fil hadits أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو يجوز قال صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Nah, maka wajib bagimu wahai penuntut ilmu, engkau berpegang teguh terhadap ilmu. Maka telah sabit dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang itu meninggal terputuslah amalnya,
kecuali dari 3 perkara, yakni sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya jari. Jadi jalan terus gitu. Jadi antum sedekah dan hasil memanfaatkan sedekah ini jariyah alal haq, di atas kebenaran begitu. Ya, misalkan ya masjid begitu. Antum sedekah untuk keramik masjid biar anak yang beli misalkan, sudah kita yang beli. Itu kan dipakai terus diajak orang untuk sholat, ini dia jadi. Dia berjalan terus gitu. Sampai masjid itu habis begitu. Gitu. Atau yang lain gitu. Dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau tidak punya duit, ya ilmu saja. Kita juhud fi talabil ilmi, niatnya dibenarkan karena Allah Subhanahu wa taala, raf'ul jahl an nafsihi, baru li ghairihi, baru ya saja mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat. Ya, kita ajarkan kepada orang lain, satu kebenaran yang kita dapat, nanti diamalkan dapat pahala seperti itu. Terus seperti itu. Awaladun salihun yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan kepadanya. Thalithan, dari fadilah ilmu, annahu la yatta'ibu sahibuhu fil hirasa. Bahwasanya ilmu ini tidak membuat capek yang punya di dalam menjaga. Tidak membuat capek yang punya di dalam penjagaan. Kenapa? Li'annahu idza razaqakallahu ilman, karena jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikanmu rizki dari ilmu, fahamalahu fil qalbi, famahalluhu fil qalbi, maka tempatnya di hati. La yahtaju ila sanadiq aw mafatih aw ghairiha. Tidak butuh tempat ya, berangkas-berangkas, kotak-kotak untuk nyimpan ilmu. Ya. Tidak ada ilmu disimpan di kota. Ya. Aw mafatih, tidak butuh kunci-kunci tertentu atau selainnya. Wa fil qalbi mahrus, dia dalam hati terjaga, mahrus. Wa fi nafsi mahrus, dalam jiwa ini juga terjaga. Wa fil waqti, ya, dan di saat yang bersamaan, nafsuhu wa harisun laka, dia ilmu ini bisa menjagamu. Di saat yang bersamaan dia itu bisa menjagamu. Justru kita tidak perlu menjaga, artinya tidak perlu menjaga secara zahir. Ya, maksudnya menjaganya secara murajaah, jaganya seperti itu. Tapi kalau tidak butuh ditaruh di mana begitu, li'annahu yahmika minal khatar bi'idznillah, sebab ilmu itu bisa menjagamu dari bahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahaya syirik terutama. Ya, kita mengetahui ilmu-ilmu perbuatan-perbuatan yang membatalkan Islam, ya, dengan sendirinya 10 membatalkan Islam itu akan menjaga kita insyaallah dari perbuatan itu. Itu menjaga minal khatar yang paling khatir, ya, paling bahaya, yaitu syirik. Fal ilmu yahrisuka, bahkan ilmu itu yang menjagamu, ya, menjaga dari keamanan akhirat. Bisa juga keamanan dunia, ya. Tentunya lebih besar keamanan akhir. Walakinnal mal anta tahrisuhu, tapi harta kalian yang menjaganya, engkau yang menjaganya. Taj'alu fi sanadiq wara al-aglaq, ya, engkau menjadikan harta itu, menaruhnya di kotak-kotak, di berangkas-berangkas, ditaruh di belakang pintu. Wa ma'adzalik takunu ghairu mutmainnin alaihi, itu pun kamu juga masih belum merasa aman dengannya, ya. Sudah disimpan di berangkas, dikasih sandi, ya, kasih password, masih di bawah tanah, itu pun masih belum aman. Itulah harta, ya. Tapi kalau ilmu mahrus fil qalbi, kapan dia keluarkan dia bisa, ya, tidak butuh kunci, ya, seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullah lupa bawa buku ketika mau setor ngangkat derajat hadis ke seorang syekh, ya, bukunya ternyata keliru, yang dibawa bukan buku itu, buku yang beliau tulis. Akhirnya tapi hadis-hadis itu sudah ada dalam hatiku. Fadal baca.
Ada sekian ribu hadis yang ada di hati beliau itu. Dibaca sekali baca. Masya Allah. Kamu jangan-jangan pernah bertemu saya katanya. Belum pernah ya Syekh? Belum pernah, abadan. Itu antar negara. Antar negara. Belum pernah. Kok kamu meriwayatkan kok persis seperti apa yang saya ucapkan begitu. Tapi belum pernah ya Syekh. Ini bahasa anak saja terjemahannya. Coba saya tes kamu. Diberikan 100 hadis saat itu. Sekaligus dibaca 100 hadis. Terus murur gitu. Yang selain itu, yang selain sekian ribu itu, langsung saya itu di replay, diulangi. Saat itu juga 100 hadis lancar seperti membaca surah Al-Fatihah. Balasannya langsung, oh sahih. Berarti benar. Hadis itu nggak ada di ini. Imam Tirmidzi itu kalau masuk pasar ditutup kupingnya. Karena khawatir perkataan-perkataan jelek itu merusak. Beliau langsung hafal. Dalam keadaan terburu-buru pun beliau 40 hadis itu nyangkut itu. Dalam ke pasar mau hajat terburu-buru berpapasan sama seorang rawi, saya mau menyampaikan hadis 40. Sampaikan 6. Terus jalan ke pasar. Ketemu lagi, ya masih hafal 40. Kalau kita kan ngelamun. Mau ke sini misalkan, orang menyampaikan hadis, ya sudah. Sampai hilang. Itu al-Imam At-Tirmidzi mahrus fi qalbi. Alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga, tapi jaganya murajaah. Murajaah. Nah. Sampai di sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.